Oke, saya langsung ke Mas Heri. Mas Heri, pertanyaan saya tadi bergantung. Peluangnya besar nggak sih Ferdy Sambo ini bisa lolos dari jeratan hukuman mati ya? Tapi untuk tahapan banding ini? Ya, kalau kita melihat, mungkin kita harus mengumpulkan data secara keseluruhan ya, bank datanya harus ada terkait semua putusan yang mengajukan banding. Tapi tren untuk perkara-perkara yang populer katakan, kemudian juga terkait dengan tindak pidana yang atensi publik, biasanya umumnya tidak jauh dari apa yang diputuskan di pengadilan negeri, begitu ya. Oke, artinya akan tetap pada vonis hukuman mati. Mas Heri mau menyampaikan seperti itu? Kalau kita bicara pada konteks yang tadi itu, maka nggak akan jauh dari putusan pengadilan negeri, maka bisa saja tetap pada putusan pidana matinya. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa intervensi terhadap independensi dari hakim kan. Ya. Apakah kemudian hakim menilai sama dengan apa yang diputuskan di pengadilan negeri? Nah, itu kita nggak tahu, karena tadi ada celah hukum yang bisa dipakai di sana terkait dengan tidak adanya alasan yang meringankan. Di sisi lain, kalau di pengadilan negeri itu memperkuat keyakinan hakim bahwa memang putusan yang tepat adalah maksimal pidana mati. Tapi ketika mengajukan banding ini bisa dijadikan ya satu celah atau amunisi bagi mereka yang mengajukan banding tadi, bahwa mengapa tidak kemudian itu diperhatikan. Karena kalau saja itu difokuskan, diperhatikan oleh hakim, dipertimbangkan, maka mungkin saja putusannya bunyinya tidak pidana mati misalnya. Jadi ini jadi satu hal yang mungkin menurut saya dari proses kemarin itu yang diajukan. Kemudian ada juga keterangan saksi yang misalnya diabaikan menurut versinya dari Sambo dan kawan-kawan tadi, atau keterangan ahli yang sebenarnya memperkuat dalil mereka bahwa sebenarnya kalaupun mereka bersalah, putusannya haruslah tidak pidana mati. Jadi saya rasa dalam bangunan berpikir seperti itu, maka pengajuan banding ini menjadi satu hal yang dimungkinkan. Apalagi ketentuan KUHP pasal 67 kan memang memberikan ruang untuk bagi terdakwa ataupun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mas Heri, tapi kalau melihat kan memang tidak ada hal yang meringankan begitu ya dalam persidangan yang vonis kemarin. Ya. Tapi kalau melihat isi pledoi dari Ferdy Sambo, ia sempat menyatakan bahwa selama ia berkiprah di institusi Polri, ia tidak pernah melakukan pelanggaran, bahkan meraih banyak penghargaan. Akankah hal itu juga bisa menjadi pertimbangan nantinya untuk banding ini? Secara normatif, pastinya itu akan dibunyikan oleh mereka yang berperkara dan menghadapi persoalan hukum seperti itu ya. Karena itu kan poin baik dan kemudian juga ingin membuktikan bahwa selama ini dia nggak punya catatan kriminal. Betul. Bahwa setiap orang mungkin saja salah, dan kali ini dia salah memang melakukan satu tindakan katakanlah kriminal, perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP yang kemarin sudah dituntut dan diputuskan gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya itu memang satu hal yang akan didorong ke arah sana, termasuk rekam jejaknya tadi kan, bahwa dia sudah puluhan tahun berkiprah, kemudian di ujungnya ditemukan satu pelanggaran. Memang dalam konteks pelanggaran yang dilakukannya adalah pelanggaran yang berat menurut saya, karena etiknya juga sudah PTDH gitu kan, dipecat dengan tidak hormat karena perbuatan pidananya dianggap bahkan mendahului daripada etik itu sendiri. Di kasus yang lain kan bisa aja diputus dulu perbuatan pidananya, sudah pasti baru dikaitkan dengan etik. Nah, kemarin kan kalau tidak salah Sambo lebih kebalik ya, dia malah etiknya dulu diajukan, diputus, kemudian perbuatan pidana sambil jalan dan ujungnya pada putusan. Gitu. Tapi ini menarik ya, kalau tadi kita tangkap poinnya Mas Heri bahwa Mas Heri menyampaikan, iya ini tidak akan jauh berbeda lah dari vonis majelis hakim ya, karena tidak ada hal yang meringankan. Kalau gitu saya mau ke Pak Samuel lagi. Pak Samuel, kalau ini kan harapan keluarga ya harusnya sama saja seperti vonis majelis hakim kemarin. Tapi kan kalau kita lihat banding ini kan salah satu dari rangkaian upaya hukum yang ya masih bisa ditempuh kok oleh Ferdy Sambo nanti kalau misalnya banding tidak sesuai. Masih ada kasasi, masih ada peninjauan kembali, bahkan gerasi. Terus kemudian kalau KUHP yang baru juga nanti akan diberlakukan di 2026, itu kan akan berbeda lagi. Nah, seberapa yakin ini keluarga bahwa nanti sampai akhir ini masih on the track? Ya, kami sangat meyakini semuanya on the track. Tapi soal Mbak bilang tadi, PK dan sebagainya itu adalah hak daripada mereka, hak hukum mereka. Jadi itu terserah mereka. Kalau kami keluarga di Sumai Bahar ini ya, sangat yakin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami meyakini akan menolak permohonan banding daripada Ferdy Sambo CS.
Oke, Pak Samuel, kalau untuk Putri Chandrawati, kemudian juga untuk Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, tanggapan dari keluarga seperti apa, Pak? Apakah sama juga tetap bersikeras lebih baik ditolak saja bandingnya? Ya sama, berempat orang itu kan sama-sama merencanakan ataupun ikut serta dalam perencanaan pembunuhan ini. Itu adalah fakta di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itulah kami sangat berharap sekali kepada terdakwa yang 4 orang ini agar permohonan banding mereka ya dikesampingkan ataupun ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Baik, tapi adakah langkah yang nantinya akan diambil oleh pihak keluarga kalau begitu, Pak, Sambo CS ini ternyata lebih ringan vonisnya dibandingkan sebelumnya? Kami sangat optimis bahwa permohonan banding mereka ditolak dan soal langkah-langkah itu perlu kami nanti konfirmasi dulu dengan tim pengacara kita. Baik, baik Pak Samuel. Saya mau ke Mas Heri lagi, Mas Heri. Kalau melihat ya tadi kan sudah dirilis juga ya majelis hakim yang nantinya akan menangani banding dari Sambo dan juga Mas Heri juga sudah mengetahui. Tapi kalau melihat dari track recordnya atau sejarahnya mungkin majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, apakah memang sering memberikan kortingan atau potongan-potongan vonis terhadap kasus-kasus seperti ini? Dalam beberapa perkara kadang banding itu bisa menguntungkan terdakwa, bisa juga merugikan. Kadang ada yang diperberat gitu ya. Banyak perkara dalam tindak pidana korupsi misalnya itu ketika ingin mengajukan banding dengan harapan akan dapat diskon atau keringanan tadi, potongan dari masa hukuman yang dijalani di PN, ujung-ujungnya malah kemudian gigit jari begitu ya, karena tapi ini hukumannya maksimal berbalik, ya, hukuman mati gitu. ya. Nah, artinya peluang itu nggak terbuka dong ya, kalau gitu ya, untuk kerugian terdakwa tadi. Kalau kita terpidana. kalau kita bicara pada hakikat putusan, itu kan putusan itu bisa saja dia sama dengan PN, kalau berat nggak mungkin karena paling maksimal kan, hukuman begitu mati kan? kan itu. Iya, tapi kalau diturunkan di bawahnya mungkin saja. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita sebenarnya begini, membaca pertimbangan hukum hakim itu yang paling penting. Bahwa putusan itu adalah ujungnya, tapi kerangka berpikir hakim dalam memutuskan itu kan harus melihat fakta-fakta material begitu ya. Kemudian juga melihat dalam perspektif pembelaan itu tidak hanya jaksa penuntut umum misalnya, lebih condong ke sana, tapi juga harus melihat dari perspektif pembelaan dari kuasa hukum. Nah, tapi dalam konteks bahwa ada yang diabaikan karena misalnya keterangan saksinya tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, nah ini kan yang perlu kita lihat dalam perjalanan kemudian hakim memutuskan bahwa ternyata saksi ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi termasuk misalnya. nanti persidangan nanti ya. Nah, betul. Yang menarik begini Mas Heri, oke lah kita sepakat bahwa nanti kita tunggu keputusan majelis hakim karena kan ini kewenangan seutuhnya ya dari majelis hakim untuk memutuskan. Tapi pertanyaan saya begini, ini kan sebetulnya adalah salah satu dari sekian banyak rangkaian upaya hukum yang masih akan bisa dilakukan oleh Ferdy Sambo kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Ferdy Sambo CS. Pertanyaan saya, ketika proses hukum ini masih berlanjut, eksekusi hukuman mati itu artinya bisa dilakukan atau tidak? Ya, tentunya kita akan kembali kepada formilnya hukum ya, bahwa hukum itu dapat dieksekusi secara sempurna kalau sudah tidak dimungkinkan upaya hukum lain. Jadi kan kalau dalam hukum acara pidana Undang-Undang 8 1981 itu ada dua hal yang dibagi secara besar ya, upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa itu termasuk di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat banding begitu kan. Kalau di upaya hukum luar biasa ada kasasi, kemudian ada peninjauan kembali. Nah, bahkan kalau saya tidak salah tuh jaksa punya yang namanya kasasi demi kepentingan hukum. Nah, dalam hal ini tentunya kita akan melihat apakah kemudian putusan pada hari ini terkait dengan sikap jaksa kemudian ya, apakah misalnya putusannya di bawah dari pidana mati, ini yang perlu kita cermati. Sikap jaksa yang mewakili kepentingan korban, apakah kemudian akan melakukan challenge lagi ke pengadilan yang lebih tinggi. Nantinya akan ada mungkin bukti-bukti baru atau saksi baru yang akan dihadirkan atau gimana sih sebenarnya biasanya kalau untuk proses banding ini, Mas? Kalau proses banding ini kan dia masuk kepada mengecek kembali ya, apakah penerapan pada fakta hukumnya sudah benar atau tidak. Jadi dia dalam ranah hukum disebut sebagai juris faksi, begitu ya. Maka kalau ada kekeliruan terhadap fakta itu yang kemudian akan diperbaiki. Termasuk kemudian melihat keterangan saksi yang kemarin yang sudah diajukan, apakah itu sudah dipertimbangkan atau tidak. Nah, kalau ternyata keyakinan dari majelis hakim di pengadilan tinggi melihat
bahwa ada beberapa hal yang seharusnya menjadi fokus dan tidak difokuskan, nah itu bisa saja diminta untuk dihadirkan kembali keterangan saksi itu, dan kemudian didengarkan keterangannya, kemudian ditakar apakah memang keterangan ini seharusnya layak dipertimbangkan atau tidak. Oke. Nah, saya rasa teman-teman dari kuasa hukumnya Pak Sambo akan berusaha meng-create hal ini menjadi fokusnya majelis hakim begitu. Oke, baik. Mas Heri, mungkin singkat saja Mas Heri, sebelum kita juga, karena waktu kita terbatas ya. Jadi selain banding, peluang Ferdy Sambo untuk lolos dari jeratan hukuman mati dengan upaya-upaya hukum lainnya, kasasi, PK, gerasi, bahkan kita tahu kalau nanti KUHP yang baru diberlakukan di 2026, itu peluangnya seperti apa? Selain banding ya? Ya, ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti juga ya. Tapi kalau yang penting bagi kita adalah bahwa proses hukum ini masih belum final and binding. Maka masih memungkinkan ada peluang untuk berubah dari keputusan di pengadilan tingkat pertama. Bahwa pidana matinya masih sangat mungkin Belum inkrah lah itu ya. berubah, belum inkrah van gewisde istilah dalam bahasa Belanda. Jadi kalau kita bilang peluang, peluangnya masih terbuka untuk kemudian ada perubahan itu. Maka pengawalan terhadap kasus ini masih tetap berlanjut begitu kalau memang kita berharap terhadap kebenaran material dan juga keadilan substantif dalam perkara ini. Baik, oke. Saya mau terakhir ke Pak Samuel, harapan dari keluarga seperti apa Bapak? Singkat saja. Harapan dari kami keluarga, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan boleh menolak segala permohonan banding dari Ferdy Sambo serta yang lainnya, agar menguatkan keputusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga Mas Heri sudah datang pada pagi hari ini. Sehat selalu Mas. Assalamualaikum. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.